Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu hari ini dari hukum Taurat yang ketiga. Kita sama-sama membacanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bersama dalam Yesus kita bersaudara.
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayat bulanan untuk bulan Juli, Amsal 4 ayat 5. Kita kembali membacanya. Demikian firman Tuhan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku iman kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta buat anak-anak kami. Ya, kita masih tetap ibadah di rumah. Ingat ya, jangan sampai tidak ibadah. Kita harus ibadah di rumah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan belajar di rumah. Itu saja pengumuman buat kita. Tuhan memberkati semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari masuk. Hatiku
bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini, karena kami masih dapat beribadah memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya buka hati pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada minggu hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 hingga ayat 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai ayat 35. Tapi kita baca dari ayat 25 ya, yang dengan judul Roti Hidup, karena memang itu topiknya hari ini. Kita baca dari ayat 25 sampai ayat 35. Ayo kita sama-sama membacanya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tema kita hari ini Yesus roti hidup. Jadi rupanya sesudah Yesus memberi makan orang banyak itu, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan ya, 5 roti. 2 ikan dengan 5 roti, lalu mereka mungkin berpikir, wah enak sekali nih ngikut Yesus. Dikasih makan gratis. Ya udah, kita ikut aja. Begitu pikiran mereka. Jadi setiap kemana Yesus pergi, mereka ikut terus. Padahal Yesus sudah menyeberang ke sungai sana, naik perahu, dan Yesus sudah diam-diam nih pergi, tapi orang banyak itu mencarinya. Di mana Yesus? Di mana guru itu? Katanya kepada murid-murid. Lalu orang mengasih tahu, Yesus sudah pergi ke sana katanya. Ya udah, kita ke sana. Nah, disitulah Yesus menguji kesetiaan mereka, menguji kenapa mereka mengikut. Rupanya mereka mengikut Yesus supaya mereka dikasih makan terus, gak usah kerja. Wah, ini gak benar nih.
pikiran Yesus. Makanya dikatakan tadi di situ, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ketahuan kan? Jadi mereka mengikut Yesus selama ini karena makan. Makanya Yesus mengatakan bekerjalah. Jadi kalau mau makan harus bekerja. Jangan mau hanya makan doang, makan saja. Harus bekerja. Jadi nanti kalau kamu sudah bekerja, kamu sudah besar, bekerja, makan. Begitu. Jangan cuma minta-minta. Jangan hanya menunggu. Itu yang Yesus katakan. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, ya udah, kalau kamu mau roti, ya karena waktu itu kan makanan pokok roti, bukan kayak sekarang makanan kita nasi. Jadi dulu di zaman Yesus, orang Israel itu makanan pokoknya itu roti. Mungkin sampai sekarang masih seperti itu ya, tapi kita nasi ya. Jadi Yesus mengetahui kerinduan mereka, mau makan, mau roti. Nah saat itulah Yesus mengatakan, kalau kamu hanya mencari roti yang hanya dimakan pagi, siang, sore, kamu akan mati juga, kamu akan lapar juga. Carilah roti yang kekal. Lalu mereka bilang, ya kami mau, gimana caranya? Lalu Yesus mengatakan, gampang. Percaya aja samaku. Karena apa? Karena akulah roti hidup. Jadi Yesus memperkenalkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka kalau Yesuslah roti hidup itu. Jadi maksudnya bukan kayak roti yang kita makan yang dibeli dari warung lagi ya. Maksudnya kalau kita mengikut Yesus, kalau kita ikut Yesus, kita dikenyangkan. Kita jadi kenyang dalam arti bukan hanya hidup di dunia ini lagi yang diberikan Tuhan, tapi hidup kekal, hidup di surga nanti. Nah itulah makanya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi Yesus memberi mereka roti duniawi, maksudnya yang dimakan sehari-hari, tapi Yesus juga menyediakan roti hidup, roti yang kekal. Apa itu? Mengikut Dia. Jadi anak-anak semua, kita harus mengikut Yesus. Kita harus tetap setia mengikut Yesus. Ikut Yesus, itu dikatakan di sini, di dalam firman Tuhan ini, kita harus terus mengikut Dia. Percaya kepada Yesus. Karena kata mereka tadi, bagaimana? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu Yesus mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maksudnya yang diutus Allah itu siapa? Ya Yesus sendiri. Jadi percaya kepada Tuhan, lalu kita diberi hidup yang kekal. Bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman ini dapat kami pahami, mengerti, menjadi roti hidup di dalam hidup kami, supaya kami dikenyangkan, dan kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Berkati anak-anak kami semua, dimanapun mereka berada, sedang beribadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan di son adong hubuan Tuhan. Di son adong hubuan Tuhan, barbuening olutu nasotarok niya, sadiaman hargana Tuhan, molosay ni rajuman sudedekan.
kita bangkit berdiri, kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami semua. Tuhan Yesus memberkati.